2 jam aja saya tantang. Kenapa? Kalau menurut BAP kan dia menangkap dari pukul 16. Gawai para tersangka sekarang sudah terpidana, plus gawainya Peggy Setiawan, plus gawainya para DPO kalau ada dibuka. Dan pada waktu 2016 teknologi itu bukan hal yang baru. Nah ini, firasat saya mengatakan ada. Pertanyaan, catatan pada halaman 65 ini dibuat oleh siapa? Didapat dari mana? Dibuat siapa? Dibuat penyidik. Di bukti komunikasi elektronik yang ada di dalam berkas itu, ternyata bukan komunikasi elektronik seluruh tersangka. Ya, tadi perdebatannya cukup hangat, tapi sebenarnya saya belum masuk kepada inti permasalahan apa yang kita mau bahas hari ini tentang HP. Tadi saya terkejut mendengar Bung Reza mengatakan bahwa ketika HP dibongkar, maka kasus Vina dan Eki ini akan terbongkar. Dan hasilnya, menurut Bung Reza, akan berbeda dari apa yang diputuskan oleh hakim tahun 2016. Nanti kita akan dalami itu. Sebelum saya ke Bung Reza, saya ingin ke Bung Jutek dulu soal penarikan berkas. Apa yang Anda mau sampaikan di situ, Bung Jutek? Jadi gini Mas Aiman, tadi sampaikan oleh Mas Arianto bahwa seolah-olah Aibtu Rudiana itu tidak mungkin mengatur semua karena dia berpangkat hanya Aibtu sampai bagaimana mengatur sampai ke persidangan dan yang lain-lain. Dan logikanya masuk? Dan logikanya masuk, kenapa? Kami mempertanyakan ya dari awal saja para saksi yang sekarang kami hadirkan ya semua mengarahkan itu yang sekarang kami lagi uji lewat laporan kami. Ya kan, Dede mengaku bahwa itu diarahkan oleh Rudiana. Liga Akbar juga mengatakan demikian. Tetapi apakah di dalam, oke lah katanya di awal diarahkan. Bagaimana di persidangan kan bebas. Betul. Bahwa dia bisa dong, masa tetap masih di apa? Di tertekan atau dalam. Dan buktinya kan tidak ditarik. Ya. Untuk Salah yang Mas Aiman, saya mau sampaikan para terpidana konsisten ketika di persidangan, baca ini putusannya. Ya, ya. Semua terpidana. Semua terpidana 8-8-nya menyatakan bahwa BAP yang mereka lakukan dengan penuh intimidasi, siksaan dan tidak benar dan mereka cabut depan persidangan. Oke. Hanya Sudirman yang mengatakan dari 8 nih, 7-7-nya mengatakan ini ada di sini. Dan dicatatkan dalam putusan. Termasuk Saka Tatal. Termasuk Saka Tatal. Ini bisa dikonfirm ke Saka Tatalnya. Tidak benar katanya. Kenapa? Kami di BAP dengan penuh dan itu memang sudah faktanya sudah diungkapkan dari tahun 2016. Semua terpidana menarik kecuali Sudirman tadi. Sudirman dan Sudirman mengatakan betul. Tapi saya mengarahkan sesuai dengan apa yang dituliskan di depan papan tulis. Oke, kalau yang saya mau tanya saksi, ada Liga Akbar, kemudian Dede, kenapa itu juga tidak menarik pernyataannya? Padahal kan dia disuruh. Itulah yang kami jadikan novum sekarang. Kalau saat itu Dede berkata seperti sekarang dan Liga Akbar berkata seperti sekarang, saya yakin jalan ceritanya pasti akan berbeda. Peristiwa ini oleh Aibtu Rudiana didengar adalah dari Aib dan Dede yang mengaku peristiwa itu ada. Saya tidak tahu peristiwa timpuk-timpukan, karangan dan sebagainya macamnya. Saya yakin juga itu betul, itu pertama dari Aib. Saya yakin juga itu kalau saya pribadi. Kenapa? Ya. Karena ada peristiwa tanggal 25 Agustus. Di mana Aib ini pernah digerebek oleh warga dan warga itu adalah termasuk para terpidana ini. Dan di dalam pengakuan terbaru dari Dede, rupanya Aib ini sakit hati kepada para terpidana. Dan menurut pengakuan Dede, kenapa? Kan kita nggak tahu apa-apa. Ini pengakuan Dede, ya kan? Saya dendam sama mereka. Kalau itu saya yakin itu cerita Dede. Problem ini timbul, cerita yang ini diambil oleh Aibtu Rudiana. Pandangan saya ya, saya nggak tahu motifnya berikutnya sesudah penyelidikan ini berjalan dan mungkin ada dia lihat ini banyak kejanggalan. Kenapa terus dipaksakan? Ini yang menjadi tanda tanya besar buat kami. Padahal dari mulai penyidikan sampai kepada penuntutan sampai kepada sidang, kami temukan di atas 100 hal-hal yang menurut kami 100 lebih di atas dari 100 hal-hal yang menurut kami
seharusnya kasus ini tidak boleh berlanjut. Misalnya, Ya, olah TKP dari mulai penyidikan lah kita bilang, yang tadi yang sudah dibahas. Ya, bagaimana mungkin bukan tangkap tangan hari yang sama, kalau tadi menurut pengakuan Aibtu Rudiana ke Mas Arianto, 15 menit. 2 jam aja saya tantang. Kenapa? Kalau menurut BAP kan dia menangkap dari pukul 16. 18.30 dia sudah membuat LP ya. ke Polres. Artinya 2,5 jam. Itu aja saya ragu. Kenapa? Nggak mungkin apalagi 15 menit. Bayangkan Mas Aiman, 15 menit dia bisa tahu di LP-nya itu di pukul 18.30, 11 nama, alamatnya di mana, kronologisnya gimana dan apa semua dia bisa lengkap. Ini salah satu bukti baru novum yang akan diajukan. Oh enggak, itu sudah ada di apa namanya di berkas. Itu LP-nya Rudiana. Jadi nggak mungkin kalau hanya 15 menit. Dan nggak mungkin 15 menit itu dengan sendirinya Ya, oke. para terpidana itu mengaku. Nah, ini kan logika yang nggak masuk akal menurut Anda kan? Betul. Ini kan bisa jadi bukti baru. Iya, itulah yang kita bilang keanehan-keanehan tadi kan Iya. gitu kan, kejanggalan. Lalu berdasarkan LP itu baru diterbitkan sprindik Iya. penyelidikan. Lalu bersamaan dikeluarkan surat penangkapan, baru naik lidik, kan gitu kan? Naik sidik. Ya, lalu lanjut terus baru tanggal 3 itu dilimpahkan ke Polda. Diawali dari proses yang sangat janggal. Hulunya ini. Itu kalau kita cerita baru tentang proses, Iya. belum cerita tentang TKP. Saya tadi membahas sedikit tentang Pak Susno. Saya kebetulan paham sedikit tentang di kepolisian, ya. Bagaimana mungkin hasil olah TKP itu saya tahu itu pasti detail. Arahnya dari mana, kecepatannya berapa, dan gambar itu pasti jelas sketsanya dan diolah sekeliling ada apa, penyebabnya apa, sesuai tidak dengan hasil pelihatan visum dari rumah sakit Gunung Jati itu, ya. Saya yakin bahwa itu pasti detail, ya kan? Nggak mungkin mereka akan berani menyampaikan bahwa itu kecelakaan tunggal kalau mereka menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan yang dituduhkan. Contoh ya Mas ya, di dalam visum tidak pernah ada luka tusuk. Ya. Ya, tetapi di dalam dakwaan, di dalam putusan itu ada luka tusuk. Di mana ditusuknya? Ini Apa alatnya? apa alatnya? Alat buktinya nih yang mengarahkan bahwa klien kami ini pelakunya. Dan tidak pernah ada alat. Selain Tusuk kan kesaksian tajam Aib berarti ya? dan Dede, Mas Aiman, selain kesaksian Aib dan Dede, saya katakan tidak ada alat bukti kecuali visum yang menerangkan kematian. Jadi kalau di Apa? putusan ada luka tusuk, tapi tidak pernah ada senjata tajam yang dijadikan bukti. Ada dihadirkan itu ada mandau, ya, yang di dalam kronologis kejadian dikatakan ada samurai panjang, ada samurai pendek, lalu ada bambu. Ya kan? Tapi di persidangan itu dihadirkan itu barang buktinya mandau. Mandaunya pun tidak ada DNA, tidak ada berkas darah. Oke. Kan gitu. Itu banyak hal lah kita ceritakan, ya kita ceritakan mulai dari TKP yang tadi katakan 3 lokasi dan jadi kami pastikan ratusan, di atas 100 ya. Oke. Di atas 100 kejanggalan-kejanggalan yang kita patut pertanyakan. Oke. Apakah peristiwa itu ada apa tidak? Dan ratusan tadi, ya, lebih dari 100 tadi, itu sebenarnya bisa terungkap ketika ada isi telepon selular yang dibuka. Betul, Bung Reza? Iya, saya memandang demikian. Telepon selular siapa saja yang bisa dibuka dan kemudian menunjukkan bahwa ini akan terjadi ABC. Ini akan terjadi sebenarnya kejadiannya seperti ini. Anda bisa bayangkan supaya pemirsa juga mudah untuk membayangkannya. Gawai siapa saja yang harus dibuka begitu Betul. ya? Begini. Polda Jabar suatu ketika pernah mengatakan bahwa Peggy Setiawan adalah orang yang mengotaki pembunuhan berencana ini. Ya. Itu Polda Jabar. Berarti saya bayangkan kalau Peggy Setiawan adalah orang yang mengotaki, dia mastermind-nya, maka 8 orang plus 3 orang DPO, kalau kita anggap DPO itu ada, itu adalah kaki tangannya. Itu adalah eksekutornya. Sudah barang tentu, sekian banyak orang yang punya rencana untuk menghabisi orang lain, pasti akan berkomunikasi. Ya. Rencananya bagaimana, dimatangkannya bagaimana, eksekusinya seperti apa, dan seterusnya. Itu akan tergambar
seandainya Mabes Polri mencari, menemukan, lalu membuka komunikasi elektronik para tersangka. Yang sekarang notabene sudah pembunuhan menjadi terpidana. berencana pasti ada perencanaan kan? Pasti ada perencanaan dan niscaya ada komunikasi yang mereka lakukan satu sama lain. Lewat HP. Lewat handphone itu. Entah itu percakapan, entah itu SMS, atau mungkin juga Messenger. Karena pada masa itu ada BlackBerry Messenger, tapi belum ada WhatsApp ya. Itu satu gawai para tersangka, sekarang sudah terpidana, plus gawainya Peggy Setiawan, plus gawainya para DPO kalau ada, dibuka. Dan pada waktu 2016, teknologi itu bukan hal yang baru. Nah ini, sebelum lebih lanjut Mas Aiman, saya perlu memberikan garis bawah terhadap sikap saya terhadap keterangan. Ini sebetulnya menjadi pijakan awal saya, mengapa saya betul-betul berharap bahwa Mabes Polri sekali lagi bisa mencari, menemukan, dan membuka bukti komunikasi elektronik itu. Anda yakin itu sebenarnya sudah ada? Firasat saya mengatakan ada. Kenapa? Kenapa? Satu, seingat saya pada tahun 2016 itu Mabes Polri dalam pengungkapan sekian banyak kasus sudah melakukan metode itu, yaitu membuka komunikasi elektronik. Antara lain pada pengungkapan kasus-kasus terorisme. Iya. Jadi kita teryakinkan betapa canggihnya teknologi yang dimiliki oleh Mabes Polri dan Polda Jabar sudah barang tentu pada tahun itu. Itu pemikiran saya yang pertama. Pemikiran saya yang kedua adalah dari berkas. Ini agak panjang ya. Di dalam berkas yang tebal itu, di salah satu bagiannya tertera halaman 65. Di halaman 65 itu tertulis bahwa ada komunikasi antara Saka Tatal dengan Sudirman. Yang isi komunikasinya itu adalah via SMS. Bahwa Sudirman dan Saka Tatal berbincang tentang rencana pembunuhan tersebut. Pertanyaan. Catatan pada halaman 65 ini dibuat oleh siapa? Didapat dari mana? Dibuat siapa? Dibuat penyidik. Didapat dari mana? Kalau kita mau betul-betul mengandalkan bukti saintifik, maka isi halaman 65 tentang SMS yang konon dilakukan antara Sudirman dengan Saka Tatal itu harus bersumber dari bukti komunikasi elektronik yang dibuka oleh penyidik. Bukan konon, bukan katanya, bukan pengakuan, bukan keterangan. Karena sekali lagi saya skeptis terhadap kualitas keterangan. Oleh karena itu saya memilih untuk mencari di mana gerangan bukti komunikasi elektronik yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menulis di halaman 65 bahwa sudah terjadi komunikasi seolah-olah via SMS antara Sudirman dengan Saka Tatal terkait dengan rencana pembunuhan. Dan jawabannya adalah? Ternyata tidak ada. Tidak ada? Tidak ada bukti komunikasi elektronik itu. Itu tertera dari mana tuh? Nah ini saya lanjut ya. Oke, silakan. Yang ada adalah cukup tebal juga sejumlah halaman tentang sebutlah bukti komunikasi elektronik yang isinya ada dua hal. Satu, data-data teknis yang hanya bisa dibaca oleh orang IT. Saya tidak sampai ke sana. Itu bukan urusannya psikologi. Urusannya psikologi forensik adalah mencari komunikasi satu sama lain, isinya seperti apa, lalu kita buat tafsiran. Apakah ini merupakan komunikasi yang mengindikasikan rencana pembunuhan? Ternyata dari sebagian berkas itu tidak ada satupun komunikasi yang bersangkut paut dengan rencana pembunuhan. Jadi dari mana dasar penulisan atau pencatatan di halaman 65? Tampaknya hanya mengandalkan pada keterangan. Wajar kalau saya ragu terhadap keakuratan catatan pada halaman 65 itu. Boleh jadi catatan di halaman 65 itu diperoleh oleh penyidik karena adanya intimidasi terhadap terperiksa. Terperiksa yang bercerita. Coba katakan, coba akui dengan cara-cara yang mungkin mengandalkan intimidasi, atau iming-iming, atau deception alias tipu muslihat. Sampai keluar pernyataan bahwa SMS antara Sudirman dengan Saka Tatal terkait rencana pembunuhan. Jadi ringkasnya, isi halaman 65 tersebut hanya konon. Tidak ada yang dasarnya. Tidak didukung oleh bukti komunikasi elektronik forensik. Sebentar, itu di putusan? Ada dalam berkas. Berkas. Ada dalam berkas, Mas. Jadi BAP. dalam berkas itu, ya dalam berkas yang kita dapat dari pengadilan, percakapannya itu ternyata percakapan pacar antara terpidana dengan pacarnya. Dan disebutkan lewat SMS? Di dalam bukti transkrip percakapannya ada, Ya. cuma lagi apa sayang, sholat dulu ya. Cuma itu percakapannya. Itu yang saya katakan tidak Tapi ada. tidak pernah dibuka, itu dari SMS, tapi dari SMS mana dan lain sebagainya, buktinya apa tidak pernah dibuka? Di bukti komunikasi elektronik yang ada di dalam berkas itu
ternyata bukan komunikasi elektronik seluruh tersangka. Jadi hanya sebagian kecil saja. Dan yang sebagian kecil itu pun sama sekali tidak ada urusannya dengan rencana pembunuhan. Apa kecurigaan Anda? Jangan mana-mana dulu, nanti kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.